Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang cerah ini, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tak lupa juga bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis riwayat Ahmad, yang sanad pertamanya itu adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menyinggung tentang masalah amalan dan fadilah masjid. Ini bisa juga kita jadikan sebagai semangat atau penyemangat kita, sebagai mungkin sebagian dari kita masih berstatus aktif dalam keanggotaan remaja masjid di dalam masyarakat dan wilayahnya masing-masing. Ini sebagai penyemangat kita di dalam mengokohkan perjuangan sebagai anggota remaja masjid misalnya, walaupun tidak kita semua. Tapi kita sebagai seorang muslim tentu bersangkut paut dengan masjid, kalau bisa setiap hari. Karena orang beriman yang betul itu membuktikan keimanannya itu adalah keterpautannya dengan masjid. Baik, kita akan masuk langsung kepada matanya, isi hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya masjid itu mempunyai tonggak-tonggak, yaitu orang-orang yang sangat mencintai masjid dan banyak menghabiskan waktunya dalam masjid. Malaikat menjadi sahabat mereka. Jika mereka tidak hadir, malaikat mencari mereka. Jika mereka sakit, malaikat menjenguk mereka. Dan jika mereka mempunyai suatu keperluan, maka malaikat akan menolong mereka. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, orang yang senantiasa duduk berada dalam masjid akan memperoleh 3 perkara. Ini yang perlu sangat kita garis bawahi. Inilah kemanfaatan masjid itu. Kita bisa mendapatkan keutamaan 3 hal di sini akan kita sampaikan. Orang yang senantiasa duduk atau berada dalam masjid akan memperoleh 3 perkara, yaitu pertama, kawan yang bisa diambil manfaat darinya. Kawan yang bisa diambil manfaat darinya. Yang kedua, kata-kata yang mengandung hikmah. Yang ketiga, rahmat yang selalu diidam-idamkan. Itu hadisnya, hadis riwayat Ahmad. Kita akan menjelaskan makna daripada hadis tersebut karena keterangannya di sini ada. Sesungguhnya masjid itu mempunyai tonggak-tonggak. Tonggak yaitu orang-orang yang amat mencintai masjid-masjid yang mana mereka lebih banyak waktunya di dalam masjid untuk beribadah. Mereka tetap istiqomah melakukan hal itu, sebagaimana tetap tegaknya pasak yang tertancap di tanah. Jadi tonggaknya masjid itu adalah orang-orang yang benar-benar banyak menghabiskan waktunya dalam masjid. Itu tonggaknya. Jadi tonggak masjid itu bukan hanya tiangnya, ya, jangan salah kita pandang. Bukan hanya tiang atau menaranya atau dindingnya. Tonggak masjid itu sebetulnya adalah orang-orang yang hadir memakmurkan masjid. Apa gunanya semewah dan semegah apapun masjidnya, tapi tonggaknya tak hidup, tonggaknya tak aktif,
tonggaknya tak berdiri, tiangnya berdiri megah, tapi tonggaknya orang-orang yang mencintai, yang lebih banyak menghabiskan waktunya di masjid tidak ada. Jadi percuma masjid itu mewah dan megah. Bagi orang-orang seperti ini akan memperoleh 3 keuntungan atau 3 hal positif tadi yang disampaikan di atas. Kita akan utarakan satu persatu. Kawan yang bisa diambil manfaat. Kawan yang bisa diambil manfaat. Coba kita lihat. Orang yang bersahabat dengan orang soleh karena Allah akan selalu memperoleh manfaat darinya, berupa nasihat, bantuan, dan sebagainya. Itu maksud daripada kawan yang bisa diambil. Jadi kalau orang itu telah terpaut hatinya ke masjid, itu sangat cocok untuk kita jadikan sebagai kawan dalam kehidupan. Jadi dari sini kita bisa mengambil sebuah patokan dasar bahwa dia bisa dijadikan sebagai kawan yang sebenarnya dalam kehidupan. Yang kedua, kata-kata yang mengandung hikmah. Memang benar, kata-kata hikmah mudah sekali diperoleh di masjid daripada di tempat-tempat lainnya. Misalnya dengan cara mendengarkan bacaan Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, atau memandang orang bijak yang soleh. Jadi hikmah, keutamaan, kemanfaatan banyak kita dapatkan di masjid. Kata-kata yang mengandung hikmah banyak kita dapatkan. Ada pengajian, ada lantunan ayat-ayat Allah, azan, majelis ilmu, majelis zikir, dan lain sebagainya. Dia adalah sumber hikmah masjid itu. Yang ketiga, rahmat yang diidam-idamkan. Ini sudah tentu sekali telah dinyatakan dalam banyak hadis bahwa orang yang selalu melazimkan diri dalam masjid akan didoakan oleh para malaikat dengan doa keampunan dan rahmat. Jadi itu udah orang-orang yang memakmurkan masjid itu orang-orang yang disebut sebagai tonggaknya masjid itu. Mereka itu didoakan oleh malaikat, didoakan doa keampunan dan rahmat. Makanya mereka terus bercucuran rahmat buat mereka, para pemakmur masjid. Nah, itulah singkat daripada materi kuliah kami di pagi hari yang berbahagia ini. Jikalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita terus memotivasi, memberikan dorongan kepada kawan-kawan semangat terus dalam membuat rekamannya masing-masing, baik rekaman video langsung ataupun rekaman PN atau suara audio, silahkan. Tapi semangat terus. Jikalau ada kendala dalam grup kita, mari kita dialog bersama untuk menemukan titik permasalahannya. Demikian, mohon maaf jikalau ada kesalahan dan kekurangan, kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.